semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Kalau kalian lagi gabut dan butuh hiburan, coba deh gengs, kalian nonton film ini. Judulnya Supreme, bintangnya Saida Ramtej dan Rasikana. Penulis naskah sekaligus sutradaranya adalah Anil Raffipudi dan tahun rilisnya tahun 2016. Dijamin kalian bakal dibikin terbahak-bahak sama adegan gak masuk akalnya. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Yayasan Jagriti didirikan oleh dinasti kerajaan di Anantapur, memiliki ribuan hektar tanah, memelihara sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan masih banyak lagi aktivitas bakti sosial lainnya yang diurus oleh wali kerajaan, yaitu Narayan Rao. Daerah itu suci, mulai dari anak yatim hingga petani, dan kawasannya dikelilingi oleh ribuan hektar lahan pertanian. Sudah puluhan tahun lamanya ketenangan dan kedamaian didapat oleh para penduduk setempat. Namun tiba-tiba kegelapan datang melanda. Vikram Sarkar, seorang bos mafia, ingin merebut seluruh yayasan Jagriti. Ia telah menandatangani kesepakatan dengan Jerman dan mendapat izin pemerintahan untuk membangun sebuah perusahaan di atas lahan yayasan. Bagaimana caranya? Dokumen kepemilikan ia palsukan, dan untuk mendapat tanda tangan atau persetujuan penduduk, Vikram melakukan pemaksaan. Seluruh aset diklaim atas namanya, dan demi melindungi penduduk, Narayan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Tapi Vikram yang picik menunjukkan celah bahwa pihak penggugat tidak memiliki dokumen asli. Sidang terbuka pun berlangsung alot. Hakim meminta bukti pada Narayan untuk membawa dokumen asli kepemilikan. Narayan meminta waktu pada pengadilan untuk membawa bukti sekaligus ahli warisnya. Dan pengadilan memberikan waktu 1 bulan. Kini, Narayan dan Vikram keduanya berlomba mencari ahli waris Yayasan Jagriti. Sementara itu, Balu adalah seorang sopir taksi di Hyderabad yang merasa kesal jika seseorang membunyikan klakson ke taksinya. Pemuda itu menamakan mobilnya Supreme. Di bagian belakang telah terpasang warning supaya pengemudi lain tidak membunyikan klakson. Sebab jika hal itu terjadi, Balu pasti akan membuat hidup mereka sengsara. क्या निकल रहा है भाई? Rutinitas Balu setelah bekerja adalah menjemput ayahnya yang alkoholik di sebuah bar bersama temannya, Rajis. Bagaimanapun Balu sangat menyayangi sang ayah dan tetap menganggap ayahnya adalah pahlawan. Dengan sabar, Balu memandikan dan menyuapi makan sang ayah. Kemudian di siang yang panas, Balu dan Rajis melihat seorang bocil berpenampilan Krishna sedang dikejar-kejar warga. Wah, pencuri nih, pikir Balu. Tapi saat Balu dan Rajis mencoba menangkap si bocil, bocil itu melewati keduanya dengan mudah. Disangkanya pencuri cilik itu sudah menguap kan? Taunya saat Balu membuka bagasi mobil, bocil itu ada di sana, gengs. Tanya dong si Balu, "Hei pencuri, apa yang kau lakukan? Semua orang mencarimu." Sambil terduduk bocil itu menjawab, "Beri aku 10 rupiah, kau butuh cerita, kau harus membayar." Ucap bocil itu. Diberikannya uang 10 rupiah dan si bocil itu mulai cerita bahwa yang tadi mengejarnya adalah para penipu yang membayarnya 10 rupiah untuk menipu banyak orang. Karena bocah itu membocorkan kepada para pengunjung, akhirnya komplotan penipu tersebut mengejarnya. Saat itu di sebuah pasar kekacauan sedang terjadi. Sekelompok preman mengobrak-abrik. Sub-Inspektur Kisor mengumumkan supaya para warga jangan ada yang bertingkah sok pahlawan, sebab sang inspektur sedang on the way. Kebetulan saat itu Balu melintas. Beberapa saat kemudian datang mobil polisi yang ternyata inspektur yang dinantikan adalah wanita cantik bernama Belam Sridevi.
Tanpa alasan apapun, Balu langsung jatuh cinta pada si Polwan. Tapi sejatinya, Sri Devi bukanlah polisi yang kompeten. Jackie Chan. Bruce Lee. Semua tes polisinya gagal. Jabatan yang kini didudukinya adalah jabatan berbayar yang membuat sebagian harta keluarganya ludes. Sebab itu sang ayah membayar para preman untuk menunjang citra Sri Devi supaya dia dapat bonus tambahan ekstra dari pekerjaannya. Ayahnya menuntut Sri Devi agar fokus mencari ceperan, sebab sudah banyak biaya yang mereka keluarkan demi membantu Sri Devi menduduki jabatan di kepolisian. Mengandalkan gaji bulanan yang gak cukup. Intinya sang ayah meminta Sri Devi untuk menerima suap supaya kantong-kantongnya menggendut. Vikram menyewa penjahat profesional bernama Biku untuk menghabisi ahli waris dinasti Jagruti. Biku berhasil mendapatkan info bahwa ahli waris yang dicarinya berada di Hyderabad, sementara Narayan sudah lebih dulu tiba di sana. Sementara itu, Balu datang ke police station Sri Devi dengan menyamar sebagai ACP dan menipu semua anggota untuk keluar supaya ia bisa berduaan dengan polwan cantik itu. Tapi akhirnya Kishore sadar jika plat mobil Balu berwarna kuning, yang artinya mobil itu adalah taksi. Mengetahui dirinya ditipu, Sri Devi ingin memberikan perhitungan pada Balu. Malam harinya, sebagai pembalasan, Sri Devi, Kishore, dan para anggota polisi lain menggerebek Balu di pangkalannya. Sri Devi menjebak Balu dengan tuduhan penggelapan. Mobil Balu sudah seperti kantong Doraemon. Segala macam barang bahkan perempuan ada di sana. शेर की खाल, Tiger skin. Huh? हाथी के दांत, एंड ट्रैफिकिंग। Come on. Untungnya si bocah laki-laki itu tiba-tiba muncul menggagalkan rencana licik polisi. Balu berterima kasih kepada bocah yang dipanggilnya Rajan itu. Di pemerintahanku, jika ada yang tertindas, aku tak bisa diam, ucap Rajan si bocil cerdas. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Balu. Ini rumahku, ucap Rajan sambil dia tunjuk baliho besar yang di bawahnya tergelar alas sekedarnya dengan bangku di sebelah yang dianggapnya balkon. Ya, itu adalah trotoar jalan tempat para gelandangan. Lalu di mana dapurmu? Tanya Rajis menanggapi bocah itu. Rajan menunjuk sebuah kran. Jika aku bekerja, aku akan makan di sana. Tapi jika aku tidak bekerja, tidak ada makanan, ucap Rajan polos. Biar aku memberimu makan, ajak Balu. Rajan menolak. Oke, biarkan aku memberimu pekerjaan, ralat Balu. Dan Rajan pun menerima dengan sumringah, lalu meminta 10 rupiah sebagai upah kerja di muka. Balu dan Rajis mengajaknya makan. Kemudian Balu bertanya di mana ayah dan ibunya. Bocah itu hanya menunjuk ke atas. Jangan mengasihaniku, aku baik-baik saja, tegas Rajan. Malam itu juga Rajan ikut pulang ke rumah Balu setelah mereka menjemput ayah Balu. Bocah itu memperhatikan bagaimana Balu mengurus ayahnya. Sambil memeluk mainan Iron Man-nya, Rajan bersandar pada tiang rumah dan melihat foto lawas ayah Balu tertempel di dinding. Berpakaian rapi, tampak berwibawa. Rajan bertanya pada Balu kenapa ayahnya tampak berbeda sekarang. Ternyata dulu, Balu adalah keluarga kaya. Ayahnya seorang pebisnis sukses. Tapi sejak ibunya sakit, sang ayah selalu menjaga sampai akhirnya teman-teman ayahnya berkhianat. Mereka jadi bangkrut dan ayahnya tak pernah lagi bangkit dari keterpurukan. Aku ingin sekali saja melihat ayahku bangkit, tapi itu sulit, curhat Balu. Seorang pencuri mobil menggemparkan Hyderabad, sampai-sampai mobil kepala polisi pun dicurinya. Modus mereka adalah memberikan jasa untuk memarkir mobil, tapi mobil itu kemudian mereka bawa lari. Sri Devi dan Kishore yang ditugaskan memburu mereka mengalami kendala di tengah jalan, lalu terpaksa menumpang mobil Balu yang melintas. Pengejaran pun berhasil dilakukan. Target siap dibekuk. Setelah Balu dan Rajan pergi, Kishore dan Sri Devi membuat kesepakatan supaya kedua pencuri itu memberikan sedikit bagian untuk mereka.
Dengan begitu, mereka akan dibebaskan. Hasilnya, Sri Devi telah membelikan rumah mewah untuk keluarganya. Tapi kebahagiaan mereka terganggu ketika Balu datang melamar Sri Devi. Ayah si polwan menolak sebab Balu hanya seorang sopir taksi. Tapi Balu mengeluarkan kartu asnya, yaitu rekaman video di mana Sri Devi dan Kishore membuat kesepakatan curang dan mengancam akan melaporkan hal itu pada kepala polisi jika mereka menolak pinangan Balu. Mau tak mau, keluarga Sri Devi pun meminta putrinya menyambut pinangan Balu. Di suatu siang, Balu dan Rajan melihat seorang ayah disabilitas tengah berjuang mendapatkan donasi untuk operasi putrinya. Semua yang berlalu lalang di situ cuek. Rajan kemudian mengajak Balu untuk membantu mereka. Keduanya melakukan pertunjukan yang dipersembahkan untuk ayah dan anak itu. Semua orang terpukau dengan aksi Balu dan Rajan, hingga seorang pengusaha terketuk hatinya untuk membiayai operasi putri lelaki itu. Pria itu pun berterima kasih kepada Balu dan Rajan. Hitungan hari sidang semakin dekat, tapi Narayan belum juga menemukan ahli waris itu. Begitupun Biku yang diminta Vikram membawa targetnya hidup-hidup. Siang itu, Balu hendak menjemput ayahnya di bar, namun si penjaga bilang bahwa ayah Balu tidak datang. Hingga malam menjelang, Balu belum juga menemukan sang ayah. Nah, ketika dia melewati sebuah ATM, seakan tak percaya, Balu melihat sang ayah mengenakan seragam security di sana. Pemuda itu tak bisa mengucap apa-apa karena menahan linangan air mata. Sang ayah menunjuk Rajan dan mengatakan bahwa bocah itu telah menyadarkannya. Menyadarkan betapa Balu begitu menyayanginya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Rajan membuatnya berpikir apakah benar dirinya pantas disebut pahlawan. Sebab itulah dia memutuskan untuk berhenti minum dan kembali bangkit seperti keinginan Balu. Begitulah mereka terikat secara emosional dan menjadi sebuah keluarga. Tapi pagi itu, Rajan meninggalkan secarik memo. "Jangan ikuti aku akan pergi." Segera saja Balu dan ayahnya mencari bocah itu di halte dan didapatinya Rajan sedang menghitung uang menunggu bus datang. Bukan main senangnya mereka melangkah mendekati Rajan, namun dari belakang rombongan Biku menabrak ayah Balu. Rajan yang hendak mendekat tiba-tiba ditarik oleh Biku. Ya, Rajan adalah ahli waris dinasti Jagruti. Kebetulan Narayan melihat kejadian itu dan menyelamatkan Rajan, tapi upayanya gagal. Begitupun dengan Balu. Anak buah Biku telah mengepung Balu dan Narayan, memisahkan Rajan dari mereka. Di rumah sakit tempat ayah Balu dirawat, di sanalah cerita terungkap. Saat itu Narayan telah mengetahui bahwa ahli waris sah Yayasan Jagruti ada di London. Dialah Raja Rao, generasi ketiga dari dinasti kerajaan, memiliki dokumen asli yang dicari. Raja Rao sudah siap memberikan dokumen tersebut kepada rakyatnya, namun meninggal dalam perjalanan sebab alami kecelakaan akibat ulah Vikram tentunya. Hal itu diketahui Narayan ketika menemui Rajan yang selamat dari maut di rumah sakit. Rajan menceritakan bagaimana Vikram datang menawarkan suap pada ayahnya tapi ditolak. Kemudian keluarga mereka diancam hingga Rajan menjadi yatim piatu kini. Dalam sekaratnya, Raja Rao memberikan dokumen tersebut kepada Rajan yang disimpan bocah itu di dalam mainan Iron Man-nya sembari berpesan, "Bawalah ini ke India." Dalam kondisi belum pulih itu, Rajan sudah memaksa Narayan membawanya ke India. "Ayo kita ke India, aku tak bisa melihat rakyatku tertindas di bawah pemerintahanku," ucap bocah itu sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Jiwa kepemimpinan tumbuh di dalam diri bocah itu.
Dan tampak sejak dini dari caranya membantu gadis kecil yang butuh operasi hingga menyadarkan ayah Balu yang alkoholik. Lalu bagaimana Rajan bisa seorang diri di Hyderabad? Jadi ketika Narayan hendak meminta bantuan perwakilan India untuk mengawal keselamatan Rajan, ternyata pejabat korup itu salah satu anjing Vikram. Dari situlah Vikram meminta Biku untuk memburu ahli waris tunggal Yayasan Jagruti. Sekeluar dari kantor perwakilan, anak buah Vikram mengejar Narayan dan Rajan, hingga Narayan yang sibuk menghadapi mereka menaruh bocah itu di kereta yang menuju Hyderabad sampai kereta tersebut bergerak. Beta! Lalu kenapa Rajan pergi dari Balu? Itu sebab Narayan pernah memberitahunya bahwa tujuan mereka adalah Anantapur. Ingatkah kalian mengapa Rajan selalu meminta upah 10 rupiah untuk pekerjaannya? Ya, upah itulah yang dikumpulkannya untuk dia menuju Anantapur dari Hyderabad. Kini tersisa 2 hari untuk persidangan. 2 iblis, 1 anak, nasib masyarakat, dan lembar dokumen. Benar-benar masalah yang mustahil dipecahkan. Ketika Narayan mengasihani Rajan sebagai anak yatim piatu, ayah Balu berucap, "Siapa bilang dia yatim piatu? Ini ayahnya dan ada saudaranya." Segera Balu langsung bergerak mencari Rajan, berpacu dengan waktu tenggat pengadilan. Dalam perjalanannya, Balu bertemu 2 musisi bersaudara, Sinaya dan Sivaya, yang membutuhkan tumpangan. Mobil berhenti di Police Station Odisha. Saat membuka bagasi, terkejutlah 2 musisi itu melihat seorang polwan disekap. Ya, Balu menculik Sri Devi untuk membantunya melacak keberadaan anggota Biku. Mereka mendatangi tongkrongan preman itu, kemudian Balu mulai membuat perhitungan. Dikuncinya pintu, digelarnya kunci-kunci mobil yang menggantung di pinggang. Pertarungan pun dimulai. Melihat aksi heroik Balu, 2 musisi itu memainkan musiknya mengiringi pertarungan sang sopir taksi. Dari situ Balu diarahkan ke tempat seorang kawannya yang dipastikan tahu kemana Biku membawa Rajan. Di sana pun Balu kembali menciptakan kekacauan. Dan lagi-lagi 2 musisi itu mengiringi pertarungan Balu. Hingga akhirnya meluncur juga pengakuan dari pria itu. Tepat saat itu, Biku menelpon dan meminta pria itu memanggil psikiater untuk Rajan. Sebab bocah itu menolak memberitahu di mana dokumen tersebut. Balu, Sri Devi dan 2 musisi itu pun menyamar berpakaian layaknya psikiater dan melarikan diri bersama Rajan. Setelah Balu menceritakan pada Sri Devi siapa sebenarnya Rajan dan untuk apa mereka bertindak mengambil risiko sejauh ini, hati Sri Devi mulai luluh dan dia mulai menyukai Balu. Di keramaian itu Rajan nampak sedih saat melihat anak-anak lain bersama orang tuanya. Melihat hal itu, Balu dan yang lain pun menghiburnya. Perjuangan mereka belum selesai, sebab di tengah perjalanan, Biku dan anak buahnya mengepung Balu. Tapi Balu yang cekatan berhasil menghindari serangan-serangan mereka. Hingga saat mainan Iron Man Rajan tak sengaja terjatuh, bocah itu keluar dari mobil lalu mengambil mainan tersebut. Ada sekitar 15.000 jiwa penduduk yang bergantung pada dokumen yang tersimpan di dalam mainan Iron Man milik Rajan. Dari situlah Biku menyadari bahwa dokumen itu ada di dalam mainan tersebut. Dia segera meraih Rajan dan membawanya pergi. Supaya tak terlacak, Biku menukar mobil yang ditumpanginya, namun di perlintasan kereta api mobilnya berjajar dengan mobil Balu. Sayangnya mulut Rajan dibekap dan para preman itu bersembunyi dari Balu.
Saat mobil Balu melaju, kaki Rajan meraih bel mobil lalu mengklakson-klakson mobil Balu. Demikianlah akhirnya Balu kembali menemukan Rajan dan membawanya setelah mengalahkan Biku dan anak buahnya. Sebelum itu Balu sempat berbicara pada Vikram di telepon ketika Vikram menawarkannya uang. Saat anak berusia 8 tahun memikirkan nasib banyak orang, mengapa Anda yang berusia 40 tahun berpikir seperti Germo? Ucap Balu pada Vikram. Di sebuah rumah sakit tua, setelah mengobati luka-luka mereka, Balu mendapati Rajan tengah menggambar sesuatu. Bocah itu malu-malu saat menunjukkannya pada Balu. Sebuah gambar yang tahun lalu pernah diberikan pada ayahnya ketika sang ayah berulang tahun yang bertulis, "That is my best friend." Tapi kini Rajan menggambarnya untuk Balu dan bertulis, "Balu is my best friend." Balu yang terharu langsung memeluk Rajan. Halangan kembali mereka temui di tengah perjalanan. Kepolisian Konavalasa diperintahkan Vikram untuk menciduk bocah laki-laki berusia 8 tahun itu. Namun nasib baik memihak Balu CS. Kebetulan mereka bertemu dengan dua bersaudara pencuri mobil, kemudian mereka bertukar kendaraan. Saat nyaris ketahuan, Rajan didandani menjadi gadis cilik yang cantik. Malam itu, mereka beristirahat sejenak. Esok adalah hari di mana dokumen itu dan Rajan harus tiba di pengadilan. 15.000 jiwa penduduk bergantung pada mereka. Balu mengatakan, apapun akan dilakukannya untuk melindungi Rajan meski dia harus kehilangan nyawa. Tanpa disadari, ucapan itu didengar oleh Rajan, membuatnya terharu. Mendengar hal itu pula, Sri Devi yang memang telah jatuh hati pada Balu membalas cinta pemuda itu. Esok harinya ketika mereka mencapai Anantapur, seseorang menikam Balu. Ya, sepertinya Biku tak mengenal kapok berurusan dengan Balu. Terjadilah pertarungan di sana. Balu meminta Sri Devi segera membawa Rajan ke pengadilan. Sri Devi, Rajan, dan dua musisi berlari sekuat yang mereka bisa hingga menemukan sebuah rumah di mana pria disabilitas yang putrinya pernah ditolong oleh Balu dan Rajan ada di sana. Pria itu bersama teman-temannya yang disebut kelompok Hanuman melindungi Rajan dan yang lain sekaligus menyerang para preman. Perkelahian makin tak terkendali hingga Balu dan mobil Supreme-nya tiba menghadapi Biku dan anak buahnya. Di sela perkelahian itu, Balu mengirim Rajan bersama Sri Devi dan dua musisi ke pengadilan. Kondisi pengadilan yang makin menegang sudah mulai mencair saat Rajan tiba. Tapi Vikram mengintimidasi Rajan dengan menunjukkan video Balu yang diserang oleh Biku dan anak buahnya. Vikram mengatakan jika Rajan bersaksi bahwa dia telah membunuh orang tua bocah itu dan mengaku jika dokumen itu ada, maka Vikram akan membunuh Balu. Saking sayangnya Rajan pada Balu, satu-satunya jalan adalah mentaati perintah Vikram. Di hadapan rakyatnya dan di muka pengadilan, Rajan memberikan pengakuan dan kesaksian palsu. Tapi hal itu dilakukannya sembari menangis. Hatinya teriris. Matanya tak mampu menatap 15.000 jiwa yang kecewa dengan pengakuannya. Setelah mematahkan hati rakyatnya, kaki Rajan seakan tak bertulang. Dia berlutut, lemas. Mainan Iron Man pun terjatuh. Tapi tiba-tiba, dua musisi memainkan musiknya pertanda Balu tiba. Entah bagaimana caranya Balu datang, membelah kerumunan sembari berucap, "Rajan, bisakah kita melihat rakyat tertindas di pemerintahan kita?" Bocah itu langsung sumringah, memberikan mainan Iron Man berisi bukti yang dibutuhkan dan memberikan pengakuan bahwa Vikram telah membunuh kedua orang tuanya. You are very bad man. You killed my mother. He killed my...
Akhirnya Vikram pun ditangkap. Balu kemudian memberikan ucapan bangga pada Rajan. Bocah 8 tahun itu telah berhasil membuat seorang ayah tidak kehilangan putrinya, seorang putra mendapatkan kembali ayahnya, dan menyelamatkan hidup 15.000 jiwa rakyatnya. Semua orang hormat pada bocah itu. Vikram yang tak terima kalah mencoba menembak Balu dan Rajan, tapi Sri Devi lebih dulu menembak Vikram tepat di kepala. Atas upaya penyelamatannya tersebut, Sri Devi diberi selamat dan menerima medali emas yang menjadi impiannya selama ini. Pada akhirnya, Balu berhasil menikahi gadis pujaannya. Dan film pun selesai.